Nah teman-teman, hari ini kita membuat sabun mesh ekoenzim bersama Mbak Amira dari UB ya. Ini mau dibawa resepnya nanti untuk diajarkan di Kediri pada saat KKN. Nah ini caranya seperti biasa, pelan-pelan sayang, pelan-pelan. Nah sedikit demi sedikit. Nah itu caranya, dikit-dikit. Nggak mengumpal, kalau langsung banyak nanti mengumpal. Jadi ini meshnya langsung masuk ke air yang sudah mendidih. Airnya tadi sejumlah 2500, diambil 150 untuk mencairkan garam. Nah sekarang meshnya dimasukkan pelan-pelan, masukkan lagi dikit-dikit sampai diaduk terus. Nah gitu, biar tidak mengumpal. Nah kalau misalnya memasukkannya itu langsung banyak, itu nanti mengumpal, jadi agak lama jadinya kita mencairkannya. Nah ini bahan-bahannya ya, ini mesh atau metil ester sulfonat, terus kemudian gliserin. Ini kita butuh gliserin cuma 50 gram, meshnya kita butuh 250 gram, garam grosoknya butuh 50 gram, dan ekoenzimnya kita butuh 300 gram. Nah ini airnya kita butuh 2500. Ini resep yang sangat simpel tapi manfaatnya sangat banyak ya, praktis ya Mbak ya, simple. Nanti ini setelah jadi, boleh langsung dimasukkan lagi dikit-dikit. Nah gitu, nanti setelah jadi didiamkan dulu Mbak sampai dingin, karena Mbak Amira mau pulang nanti tunggu dingin langsung boleh dimasukkan ke botol ya. Nah, kalau misalnya bikinnya nanti di rumah itu boleh didiamkan dulu di wadah ini, terus ditutup, besoknya baru masukin ke botol. Karena ini untuk dibawa pulang, jadi nanti yang penting udah dingin, enggak apa-apa, udah bisa dimasukkan ke botol. Biar bisa nanti buat oleh-oleh pada saat KKN ya, ditunjukkan buktinya, sekaligus nanti Mbak Amira praktek di rumah nyuci pakai ini dulu. Jadi nanti pada saat cerita sama ibu-ibu di tempat KKN itu sudah ada bukti gitu. Terus seberapa banyak makainya? Kalau Bugong biasanya pakai 40 mili aja, 40 sampai 50 mili setiap nyuci di mesin cuci gitu. Boleh nanti dicoba-coba, tapi biasanya aku tak kasih ekoenzim lagi Mbak. Jadi misalnya nyuci ya, itu ekoenzimnya 50 mili, ininya 50 mili, 40 ya boleh, tergantung kita cuciannya sebanyak apa. Ini ya teman-teman ya, jadi kalau sedikit demi sedikit ya cepat bening. Nah nanti ini akan kita saring untuk mencampur, saring memastikan bahwa ini sudah benar-benar larut si meshnya gitu. Kita kalau sudah kelihatan nggak ada meshnya, kita saring, baru setelah itu kita masukkan gliserin 50 gram, kemudian kita masukkan ekoenzim 300 mili, kemudian yang terakhir kita masukkan garam yang sudah dicairkan. Tadi sekali lagi garamnya adalah 50 gram dicairkan dengan air sejumlah 150, lebih sedikit boleh nggak apa-apa, karena kalau kurang biasanya garamnya kurang mencair, masih ada endapan sisa. Nah fungsi dari mesh ini adalah ini surfaktan alami, atau ini yang akan nanti mengangkat kotoran. Nah terus kemudian ekoenzim juga membantu mengangkat kotoran, terus gliserin itu sebagai pelembutnya Mbak. Jadi gliserin nanti membantu melembutkan, jadi sabunnya kalau dipakai itu lembut. Terus kemudian garamnya fungsinya sebagai pengental, biar tidak boros pemakaian sabunnya. Kalau boleh nggak tanpa garam? Boleh. Boleh nggak tanpa gliserin? Boleh juga. Itu yang penting unsur utamanya adalah mesh sama ekoenzim. Iya. Tapi kalau pakai gliserin itu hasilnya lebih halus ke tangan. Jadi kalau kita cuci banyak atau lama itu ke tangan kita nggak bikin kering gitu loh Mbak.
Oh iya. Boleh dibantu. Bantu. Memang idealnya kalau yang buat itu bisa 2 orang, satu nuang, satu mengaduk. Kadang kan kidung ya Mbak, kalau kita sambil ngaduk sambil nuang. Nah ini dihabisin, Oh iya. diambil airnya, taruh di sini nggak apa-apa Mbak, gini aja nyantai. Nah gini. Oke. Dulu ya. Nah, udah habis. Dia mulai berbusa ya. Kalau kita ngaduknya agak kenceng aja, dia busanya langsung keluar itu Mbak. Nah sebetulnya mencuci dengan ekoenzim aja itu sudah bisa, tapi kan orang kita itu suka kurang mantep kalau kurang nggak ada busanya, ya kan. Nah kalau ini mes kan berbusa nih. Nah, jadi nanti untuk baju-baju kalau yang kotor itu akan cepat terangkat kotorannya. Kita tunggu ya sampai nanti dia larut, bening, nggak ada lagi mes yang menggumpal, nanti kita saring. Nah ini teman-teman, setelah kita saring ternyata masih ada sedikit yang mengumpal. Boleh ini diginikan Mbak, diginikan sambil diaduk, direndam, direndam di cairannya sambil diaduk. Nah ini ya kalau nggak kita saring, kita nggak tahu kalau masih ada yang menggumpal. Jadi prosesnya kalau bisa dari langkah-langkah yang sudah kita tentukan, jangan ada yang dihilangkan. Ini busanya udah mulai keluar kan, nanti dia akan mengembang. Udah cukup ya. Coba nih ditenggelamkan dulu, dilihat. Udah ya, udah. Nah udah membaur ya. Oke, dah. Nah ini sekarang karena ini wadahnya kira-kira tambah 300 aman ya, atau mau dipindah ke sini. Nah ini teman-teman ya, kalau kasusnya seperti ini kan wadahnya kan lebih kecil, boleh dipindah ke wadah semula supaya nanti kalau kita tambahkan itu cukup. Tapi ini kalau cukup kayaknya kok Mbak. Cukup sih. Aman wes, di sini aja langsung. Oh, jadi ini langsung masuk apa sayang? Gliserin dulu. Gliserin yang 100 gram tadi mana? Oh ini. Dituang, diaduk. Diaduk rata. Ini sisa giserinnya di ini ya Bu? Boleh sisanya pakai ekoenzim boleh. Oh iya. Nah dibersihkan pakai. Ini kan sudah ditimbang ekoenzimnya ya. Jadi amit. Ini buat itu, buat memastikan gliserinnya ini dulu. Mati-mati ya. Pakai pengental ya. Ada yang mati-mati. Ini udah nih. Jadi ini semua sudah, larutan garam masuk. Nah itu ada yang endapan kotor ya Mbak, jangan dikatut. Nah itu makin lama makin kental. Nah itu garam itu agak kotor ya teman-teman, jadi karena kita pakai garam grosok, jadi pastikan nanti yang kotornya tidak katut. Dah itu aja. Nah ini diaduk, udah selesai. Jadi gampang kan? Ya. Simple banget ya, mudah diingat, hasilnya juga bagus. Dan ini Mbak Amira, dari pengalaman teman-teman, sebetulnya kan sabun mes itu kita tujukan untuk mencuci baju sama mencuci piring. Tapi fakta di lapangan banyak yang dipakai untuk mandi, cuci tangan, sama untuk keramas. Jadi ini 5 in 1 ya. Jadi mencuci baju, mencuci piring, mencuci tangan, mencuci badan, mencuci rambut. Jadi bisa fungsi 5, bisa 5 fungsi. Ini lebih berat sih Bu rasanya pas ditambahin garam ya. Jadi lebih kayak lebih berat gitu. Kalau lebih berat karena dia memang fungsinya sebagai pengental. Karena kalau tanpa pengental itu kan kalau dituang tuh cur-cur gitu toh Mbak. Jadi kalau di baju cuci piring itu yang kadang-kadang jadi boros. Kalau cuci baju nggak masalah. Kalau cuci baju kan bisa kita tuang dengan tutup botol atau dengan apa gitu ya. Seperti itu dengan ukuran. Tapi kalau untuk cuci piring biasanya kalau nggak ada kental-kentalnya itu jadi agak kebanyakan kita menuangnya gitu. Jadi ini pilihan sekali lagi teman-teman ya di rumah,
boleh pakai garam, boleh juga enggak apa-apa. Tapi kalau kepingin lebih awet ya boleh pakai garam. Seperti itu, sederhana. Oke, Mbak Amira. Terima kasih ya sebagai generasi muda yang sudah mau peduli. Makasih banyak Bidung Iya. udah ngasih tahu ini cara buat sabun. Gampang banget. Emang banget. Kalau untuk diterapkan di desa juga nanti ibu-ibu pasti seneng ya kan, pasti seneng karena cara membuatnya sangat mudah dan besok bisa langsung dipakai ini Mbak. Oh iya. Praktis. Oke, sampai ketemu lagi nanti semua teman-teman. Assalamualaikum Mbak Amira. Nah teman-teman, hari ini kita membuat sabun mes ekoenzim bersama Mbak Amira dari UB ya. Ini mau dibawa resepnya nanti untuk diajarkan di Kediri pada saat KKN. Nah ini caranya seperti biasa, pelan-pelan sayang, pelan-pelan. Nah sedikit demi sedikit. Nah itu caranya, dikit-dikit. Nggak mengumpal, kalau langsung banyak nanti mengumpal. Jadi ini mesnya langsung masuk ke air yang sudah mendidih. Airnya tadi sejumlah 2.500, diambil 150 untuk mencairkan garam. Nah sekarang mesnya dimasukkan pelan-pelan, masukkan lagi dikit-dikit sampai diaduk terus. Nah gitu, biar tidak mengumpal. Nah kalau misalnya memasukkannya itu langsung banyak, itu nanti mengumpal, jadi agak lama jadinya kita mencairkannya. Nah ini bahan-bahannya ya, ini mes atau metil ester sulfonat, terus kemudian gliserin. Ini kita butuh gliserin cuma 50 gram, mesnya kita butuh 250 gram, garam grosoknya butuh 50 gram, dan ekoenzimnya kita butuh 300 gram. Nah ini airnya kita butuh 2.500. Ini resep yang sangat simpel tapi manfaatnya sangat banyak ya. Praktis ya Mbak ya, simple. Nanti ini setelah jadi, boleh langsung dimasukkan lagi dikit-dikit. Nah gitu, nanti setelah jadi didiamkan dulu Mbak sampai dingin, karena Mbak Amira mau pulang nanti tunggu dingin langsung boleh dimasukkan ke botol ya. Nah, kalau misalnya bikinnya nanti di rumah itu boleh didiamkan dulu di wadah ini, terus ditutup, besoknya baru masukin ke botol. Karena ini untuk dibawa pulang, jadi nanti yang penting udah dingin, enggak apa-apa, udah bisa dimasukkan ke botol. Biar bisa nanti buat oleh-oleh pada saat KKN ya, ditunjukkan buktinya, sekaligus nanti Mbak Amira praktek di rumah nyuci pakai ini dulu. Jadi nanti pada saat cerita sama ibu-ibu di tempat KKN itu sudah ada bukti gitu. Terus seberapa banyak makainya? Kalau Bugong biasanya pakai 40 mili aja, 40 sampai 50 mili setiap nyuci di mesin cuci gitu. Boleh nanti dicoba-coba, tapi biasanya aku tak kasih ekoenzim lagi Mbak. Jadi misalnya nyuci ya, itu ekoenzimnya 50 mili, ininya 50 mili, 40 ya boleh, tergantung kita cuciannya sebanyak apa. Ini ya teman-teman ya, jadi kalau sedikit demi sedikit ya cepat bening. Nah nanti ini akan kita saring untuk mencampur, saring memastikan bahwa ini sudah benar-benar larut si mesnya gitu. Kita kalau sudah kelihatan nggak ada mesnya, kita saring, baru setelah itu kita masukkan gliserin 50 gram, kemudian kita masukkan ekoenzim 300 mili, kemudian yang terakhir kita masukkan garam yang sudah dicairkan. Tadi sekali lagi garamnya adalah 50 gram dicairkan dengan air sejumlah 150, lebih sedikit boleh nggak apa-apa. Karena kalau kurang biasanya garamnya kurang mencair, masih ada endapan sisa. Nah, fungsi dari mes ini adalah sini surfaktan alami, atau ini yang akan nanti mengangkat kotoran. Nah, terus kemudian
ekoenzim juga membantu mengangkat kotoran. Terus gliserin itu sebagai pelembutnya Mbak. Jadi gliserin nanti membantu melembutkan. Jadi sabunnya kalau dipakai itu lembut. Terus kemudian garamnya fungsinya sebagai pengental. Biar tidak boros pemakaian sabunnya. Kalau boleh nggak tanpa garam? Boleh. Boleh nggak tanpa gliserin? Boleh juga. Itu yang penting unsur utamanya adalah mesh sama ekoenzim. Iya. Tapi kalau pakai gliserin itu hasilnya lebih halus ke tangan. Jadi kalau kita cuci banyak atau lama itu ke tangan kita nggak bikin kering gitu loh Mbak. Oh iya. Boleh dibantu. Memang idealnya kalau yang buat itu bisa 2 orang. Satu nuang, satu mengaduk. Kadang kan kidung ya Mbak, kalau kita sambil ngaduk sambil nuang. Nah ini dihabisin. Oh iya. Diambil airnya, taruh di sini nggak apa-apa Mbak. Gini aja, nyantai. Ah gini. Oke. Dulu ya. Nah, udah habis. Dia mulai berbusa ya. Kalau kita ngaduknya agak kenceng aja dia busanya langsung keluar itu Mbak. Nah sebetulnya mencuci dengan ekoenzim aja itu sudah bisa, tapi kan orang kita itu suka kurang mantep kalau kurang nggak ada busanya ya kan. Nah kalau ini mesh kan berbusa nih. Nah, jadi nanti untuk baju-baju kalau yang kotor itu akan cepat terangkat kotorannya. Kita tunggu ya sampai nanti dia larut, bening, nggak ada lagi mesh yang menggumpal, nanti kita saring. Nah ini teman-teman, setelah kita saring ternyata masih ada sedikit yang mengumpal. Boleh ini diginikan Mbak, diginikan sambil diaduk, direndam, direndam di cairannya sambil diaduk. Nah ini ya kalau nggak kita saring, kita nggak tahu kalau masih ada yang menggumpal. Jadi prosesnya kalau bisa dari langkah-langkah yang sudah kita tentukan, jangan ada yang dihilangkan. Ini busanya udah mulai keluar kan, nanti dia akan mengendap. Udah cukup ya. Coba nih ditenggelamkan dulu, dilihat. Udah ya. Udah. Nah udah membaur ya. Oke, dah. Nah ini sekarang karena ini wadahnya kira-kira tambah 300 aman ya. Atau mau dipindah ke sini. Nah, ini teman-teman ya. Kalau kasusnya seperti ini kan wadahnya kan lebih kecil. Boleh dipindah ke wadah semula supaya nanti kalau kita tambahkan itu cukup. Tapi ini kalau cukup kayaknya kok Mbak. Cukup. Aman wes, di sini aja langsung. Oh, jadi ini langsung masuk apa sayang? Ini. Gliserin dulu. Gliserin yang 100 gram tadi mana? Oh ini. Dituang, diaduk. Diaduk rata. Ini sisa gliserinnya di ini ya Bu? Boleh sisanya pakai ekoenzim boleh. Oh iya. Nah dibersihkan pakai. Ini kan sudah ditimbang ekoenzimnya ya. Ini amit. Ini buat itu, buat memastikan gliserinnya ini dulu. Ini udah nih, jadi ini semua sudah larutan garam masuk. Nah itu ada yang endapan kotor ya Mbak, jangan dikatut no. Nah itu makin lama makin kental. Nah itu garam itu agak kotor ya teman-teman, jadi karena kita pakai garam grosok, jadi pastikan nanti yang kotorannya tidak katut. Dah itu aja. Nah ini diaduk, udah selesai. Jadi gampang kan? Ya, Simple banget ya, mudah diingat, hasilnya juga bagus. Dan ini Mbak Amira dari pengalaman teman-teman, sebetulnya kan sabun mesh itu kita tujukan untuk mencuci baju sama mencuci piring. Tapi fakta di lapangan banyak yang dipakai untuk mandi, cuci tangan sama untuk keramas. Jadi ini 5 in 1 ya. Jadi mencuci baju, mencuci piring, mencuci tangan, mencuci badan, mencuci rambut.
Jadi bisa fungsi 5. Bisa 5 fungsi. Ini lebih berat sih Bu rasanya pas ditambahin garam ya. Jadi lebih Kayak lebih berat gitu. kalau lebih berat karena dia memang fungsinya sebagai pengental. Karena kalau tanpa pengental itu kan kalau dituang tuh cur-cur gitu toh Mbak. Jadi kalau dibuat cuci piring itu yang kadang-kadang jadi boros. Kalau cuci baju nggak masalah. Kalau cuci baju kan bisa kita tuang dengan tutup botol atau dengan apa gitu ya. Seperti itu dengan ukuran. Tapi kalau untuk cuci piring biasanya kalau nggak ada kental-kentalnya itu jadi agak kebanyakan kita menuangnya. Gitu. Jadi ini pilihan sekali lagi teman-teman ya di rumah. Boleh pakai garam, boleh juga enggak apa-apa. Tapi kalau kepingin lebih awet ya boleh pakai garam. Seperti itu, sederhana. Oke Mbak Amira, terima kasih ya sebagai generasi muda yang sudah mau peduli. Makasih banyak dulu Iya. Masih tahu ini cara buat sabun. Gampang banget. Emang banget. Kalau untuk diterapkan di desa juga nanti ibu-ibu pasti seneng ya kan, pasti seneng karena cara membuatnya sangat mudah dan besok bisa langsung dipakai ini Mbak. Oh iya. Praktis. Oke, sampai ketemu lagi nanti semua teman-teman. Assalamualaikum Mbak Amira.